Halo, selamat sore. Di sore hari ini ketemu lagi dengan Warna-Warni Channel. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Salam bahagia untuk teman-temanku semua, penonton setia Warna-Warni Channel dan yang baru nonton Warna-Warni Channel. Ya pokoknya untuk semuanya saja. Teman-teman, di sore hari ini tuh saya mau review oleh-oleh khas Jogja, teman-teman ya. Nah, kita tahu kota Yogyakarta itu ada makanan-makanan khas yang bermacam-macam. Ya, ada ya orang nyebutnya Jogja itu kota gudeg. Karena memang di Yogyakarta itu dikenal masakan yang berbahan dasar nangka ya, itu gudeg namanya ya, manis-manis begitu tapi ya banyak penggemarnya. Nah, makanya disebutnya kota gudeg ya, karena memang punya ciri khas tertentu ya, terkenal sebagai daerah atau kota yang ya banyak sekali usaha rumah makan yang menyediakan gudeg ya, makanan khas Yogyakarta. Ya mungkin teman-teman sudah pernah mencobanya atau bahkan ketika ke Yogyakarta itu kalau tidak nyoba gudeg itu rasanya kok ya seperti belum ke Jogja gitu kan. Nah, selain itu teman-teman juga tentunya mengenal ya makanan-makanan khas Jogja yang lainnya ya. Ya kita mengenalnya dengan istilah oleh-oleh ya. Oleh-oleh khas Jogja nih ya. Oleh-oleh khas Jogja nih. Jadi nih tulisannya itu jelas sekali itu kan teman-teman. Oleh-oleh khas Jogja. Nah, oleh-oleh khas Jogja itu pun sebenarnya juga bermacam-macam. Nah, di antaranya ini teman-teman bisa lihat ya. Di antaranya itu bakpia. Ya, bakpia patuk ini tulisannya nih, bakpia patuk. Nah, bakpia patuk itu salah satu yang terkenal itu bakpia patuk 25. Ya, bakpia patuk 25 teman-teman. 25 itu sebenarnya nomor rumah ya, nomor urutan rumah teman-teman. Jadi bakpia patuk 25 itu ya ini usaha rumahan bakpia yang terletak di Yogyakarta di daerah Patuk ya, Jalan Patuk nomor 25 teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat nih. Nah ini tuh yang pertama ini bakpia Patuk ya, oleh-oleh khas Jogja. Ini rasa keju ya, ada tulisannya tuh rasa keju nih. Terus yang ini kok ada tulisannya itu maju ya, saya juga dapat oleh-oleh tapi bingung namanya kok maju itu apa, itu singkatannya tidak begitu tahu, tapi yang penting kan enak rasanya gitu kan teman-teman nih. Nah ini tampak dari luar nih ya, tampak dari luar bungkusnya nih seperti ini tuh ya, bakpia patuk nih, bakpia patuk rasa keju nih. Nah kalau ini bakpia rasa kacang hijau. Oh ini rasa kacang hijau, ini ada tulisannya nih teman-teman, itu rasa kacang hijau nih, lihat nih teman-teman. Nah kalau untuk wujudnya sendiri nih teman-teman bisa lihat nih ya, teman-teman bisa lihat tuh nih wujudnya ya nih. Nah kalau untuk yang keju ini kering teman-teman nih ya, jadi ini bakpia kering. Jadi ya, salah satu diantaranya itu kalau kering ya, kalau kering itu lebih tahan lama ya, lebih tahan lama ini.
Ini yang rasa keju ini teman-teman nih ya, jadi kering nih. Nah terus kalau yang di sebelahnya ini yang basah nih teman-teman nih. Nah ini yang basah, ini yang isinya itu kacang hijau nih, kacang hijau ini. Nah ini basah. Nah kalau basah itu cenderung ya tentunya keawetannya itu lebih ya kurang ya nggak begitu lama ya, nggak begitu lama ini. Nah satu box itu isinya itu 15 biji teman-teman nih. Nah, cuman ini tadi udah dicobain ya, udah dicemilin, ini yang kejunya udah dicemilin, yang kacang hijaunya juga udah dicemilin, jadi sudah berkurang ya. Nah ini oleh-oleh khas Jogja ya teman-teman. Nah untuk seperti saya yang kebetulan tinggal di Bogor ya, ini sebenarnya kalau ingin menikmati makanan-makanan khas Jogja itu sebenarnya itu tidak sulit sekarang ini, karena ada frozen food yang ya menawarkan semacam jasa titip gitu teman-teman. Jasa titip maksudnya di situ ya, kita itu ya nitip pesen ya, kemudian mereka yang belanja kita tinggal bayar ya. Jadi apa yang kita beli yang berasal dari Jogja itu tinggal pilihan kita ya. Jadi kalau kebetulan memang lagi ada jasa titip makanan khas Jogja, kita tinggal pesen ya, yang ditawarkan itu apa, misalnya kebetulan yang ditawarkan bakpia, nah kita bisa pesen bakpia. Kalau yang ditawarkan bisa gudeg juga, kita bisa pesen gudeg juga gitulah. Nah selain bakpia seperti ini teman-teman, sebenarnya masih ada juga ya makanan khas yang lain yang dari Jogja yang bisa sebagai oleh-oleh juga, itu geplak ya. Kalau geplak itu yang ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang warna-warni ya. Itu ya. Kalau untuk geplak itu Yogyakarta juga, tapi yang lebih banyak produksi itu di daerah selatan, yaitu di daerah Bantul ya teman-teman, di daerah Bantul. Jadi di daerah Bantul itu banyak yang rumah-rumah yang usaha geplak. Manis sama, pokoknya ciri-cirinya itu ya manis. Ya bakpia kita tahu ini mau yang keju mau yang kacang hijau sudah pasti manis. Ya apalagi kalau geplak ya, geplak itu lebih manis dibanding ini. Ya. Nah, itu makanan-makanan khas Jogja. Dan bahkan kalau kita cari yang lainnya itu sebenarnya masih banyak teman-teman ya, masih banyak yang bisa kita nikmati ya. Nah apalagi kalau kita memang sengaja main ke Jogja ya, sengaja datang ke Jogja sendiri, yaitu tinggal pilih-pilih ya, tinggal tanya sana tanya sini ya. Untuk makanannya itu bermacam-macam, tinggal menurut selera kita itu yang mana, yang manis ya, sudah tentu ya, karena di sana cenderung makanan-makanan yang disediakan itu manis ya. Ya contohnya ini bakpia ya, itu kan cenderung manis. Gudeg ya, itu nuansanya juga manis ya. Tapi karena itu merupakan ciri khas ya, jadi ya tentu saja kita yang kalau kebetulan itu dari luar daerah bukan Jogja ya, kalau memang mencoba dan cocok ya nggak ada salahnya ya. Tuh lihat nih. Jadi yang usaha bakpia itu teman-teman yang paling terkenal atau mungkin tadinya yang mengawali itu daerah Patuk. Jadi kalau Patuk itu ya itu identik ya bakpia lah kalau Patuk ya. Nah Patuk itu daerahnya itu kalau di Jogja itu kira-kira sebelah barat dari daerah Malioboro.
Jadi kalau dari daerah Malioboro ke Bakpia Patuk itu tidak jauh ya. Tidak jauh ya. Biasanya disediakan itu angkutan-angkutan itu becak di sana ya. Ya, becak. Jadi kalau dari Malioboro ke Bakpia Patuk itu tidak jauh. Ya kurang lebih 1 kilometer lah, kurang lebih ya. Bahkan nggak nyampe itu 1 kilometer. Itu sudah bisa sampai ke Bakpia Patuk, dan di sana kita tinggal pilih. Karena semua deretan-deretan rumah di sana itu rata-rata ya usaha bakpia. Nah, cuman mungkin kita sudah biasa yang mana dan lebih kenal yang mana, ya kita silahkan saja pilih. Kalau untuk rasa pada dasarnya itu hampir sama saja ya, karena bahan dasarnya pun tidak berbeda. Cuman mungkin ada sebagian yang mungkin gulanya lebih jadi lebih manis, kejunya lebih jadi ya gurihnya lebih, itu saja ya. Nah, bahkan usaha-usaha bakpia Patuk yang diawali di daerah Patuk itu sudah merambah ke sekitarnya ya. Jadi bahkan di daerah-daerah yang sedikit jauh itu pun juga mereka sudah usaha seperti ini. Ya, karena memang sebuah usaha rumahan yang bisa dilakukan oleh siapa saja kalau memang ada niat dan mencobanya. Tuh ya, teman-teman, lihat tuh. Nah, sebenarnya teman-teman, selain makanan-makanan seperti ini ya, tadi gudeg, kemudian bakpia, kemudian ada lagi geplak gitu ya. Sebenarnya kalau untuk daerah-daerah yang ya kalau kita kebetulan suka buah, itu di sana itu daerah sebelah utara ya, daerah utara, daerah Sleman, itu terkenal ini perkebunannya itu perkebunan salak ya. Orang mengenalnya dengan istilah salak pondok ya. Nah, salak pondok itu ya selain rasa ya, dari segi rasa manisnya itu tidak diragukan lagi ya, itu kalau salak pondok ya, karena memang beda ya. Nah, kalau salak itu kan kadang-kadang ada asemnya, kalau untuk salak pondok itu tidak ya, tidak asam sama sekali, sudah pasti dijamin manis. Nah, itu pun sebenarnya kalau kita mau beli ya, kalau seperti saya yang tinggal di daerah Bogor pun itu sudah gampang sekali ya, karena banyak sekali kios-kios buah yang juga menyediakan teman-teman ya salak pondok itu. Bahkan harganya itu sangat terjangkau, karena 1 kilonya itu cukup dengan Rp5.000 teman-teman tuh salak pondok. Nah, kalau kita lagi kepingin buah salak ya, kita nggak usah jauh-jauh ke sana ya. Bogor Jogja itu hampir berapa, 600 km ya, tapi kita cukup dengan ya di sekitar kita ya, warung-warung buah atau toko-toko buah itu biasanya juga menyediakan ya kalau suka buah. Nah, kalau untuk cemilan-cemilan yang lainnya itu wah pokoknya kita tinggal pilih lah, apalagi kalau kita kebetulan sampai di Jogja sendiri. Nah, kalau kita baca ada tulisan oleh-oleh khas Jogja, nah di situ ya tinggal pilih macam-macam oleh-oleh yang bisa kita beli menyesuaikan dengan ya kesukaan kita, teman-teman. Lihat nih ya. Nah, ini tadi dalamnya nih. Nah, kemudian kalau untuk bungkus luarnya ya, tadi teman-teman juga sudah lihat nih. Ini bungkus luarnya nih ya, nih bakpia Patuk ya 25. Jadi 25 itu apa namanya nomor rumah ya, nomor rumah ya, 25 itu nomor rumah. Jadi di daerah Patuk itu sederetan rumah-rumah yang membuat usaha bakpia Patuk ini, mereka itu ya memberi nama usahanya dengan nomor rumahnya, itu biasanya seperti itu ya. Nih lihat nih tuh, gimana teman-teman dengan
oleh-oleh khas Jogja seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang sudah biasa ke Jogja atau sudah sering ke Jogja sudah hafal ya oleh-oleh khas Jogja itu apa, ciri khasnya seperti apa ya. Ini lihat nih teman-teman ya. Ya, sebagai kota wisata yang banyak didatangi baik ya orang-orang yang ya dari dalam negeri, dari kota-kota lain ke Yogyakarta, bahkan juga dari mancanegara ya kan. Nah itu ya karena memang daerah terkenal ya, daerah terkenal ya, sebagai suatu daerah yang masih mempunyai ciri khas karena Yogyakarta itu ya selain ya masih disebut sebagai daerah istimewa Yogyakarta, ya wujud keistimewaannya itu karena Yogyakarta itu dipimpin ya oleh ya selain seorang gubernur juga masih berdiri atau bertahta seorang raja ya, Raja Yogyakarta. Nah, Raja Yogyakarta sekarang itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah, jadi putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang sampai saat ini masih bertahta sebagai Raja Yogyakarta yang ke-10 tentunya ya. Itu. Nah, jadi kalau teman-teman main ke Jogja, teman-teman berkunjung ke Jogja itu ya kita bisa juga mampir ke tempat-tempat wisata. Ya, satu diantaranya adalah keraton. Ya, di keraton kita bisa melihat-lihat ya sesuatu yang merupakan peninggalan dari ya atau bahkan ya disebutnya peninggalan dari raja-raja sebelumnya dan ya masih tetap dilestarikan oleh raja yang sekarang masih menjabat atau masih bertahta. Tuh lihat nih teman-teman. Nah, jadi kota Yogyakarta itu dikenal sebagai kota wisata, sebagai kota gudeg karena makanan khasnya gudeg, sebagai ya kota yang banyak mempunyai oleh-oleh seperti ini antara lain bakpia, dan juga yang mungkin teman-teman pernah mendengar Yogyakarta itu juga dikenal sebagai kota pelajar teman-teman. Ya, kenapa disebut kota pelajar? Karena kalau kita mau mencari ya Yogyakarta itu didatangi oleh ya banyak mahasiswa ya yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia ini ya, yang dengan sengaja ya ada yang dikirim dari daerahnya itu untuk kuliah di Yogyakarta. Mungkin kuliah di Universitas Negeri di Universitas Gadjah Mada, atau mungkin juga ada yang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, mereka itu dikirim sebagai duta-duta daerah untuk kuliah di Yogyakarta. Oleh karena itu, ya kota Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar. Karena di situ bersatunya pelajar-pelajar dari seluruh Indonesia ya yang menyatu belajar di Yogyakarta. Nah, itu teman-teman sedikit gambaran tentang Yogyakarta ya. Yogyakarta itu memang ya dikenal oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia ini dengan berbagai ciri khas ya, berbagai ciri yang membuat ya kota Yogyakarta ini betul-betul bisa menjadi kota yang ya menjadi pilihan ya salah satu tujuan wisata. Nah, teman-teman, jadi jangan lupa nih kalau lagi ke Jogja mampir ke Patuk untuk membeli bakpia seperti ini ya. Bakpia tinggal pilih mau bakpia 25 mau bakpia berapapun, di situ tinggal pilih saja. Terus jangan lupa pula untuk makan gudeg di sana atau membeli gudeg ya, karena memang enak teman-teman gudegnya nih ya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, baiklah teman-teman, sekarang saya mau menikmati nih bakpianya dulu.
Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe dulu ya ke Warna-Warni Channel. Dan jangan lupa pula teman-teman yang sudah nonton ini, kalau suka silahkan like. Kalau perlu share ke teman-temannya silahkan juga teman-teman. Dan yang juga tidak kalah penting, jangan lupa pula teman-teman untuk pencet tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi setiap kali Warna-Warni Channel upload video baru. Dukung terus Warna-Warni Channel teman-teman ya, supaya semakin maju, semakin mantap, semakin diminati. Pokoknya jangan lupa nonton videonya dari awal sampai akhir. Ya, selamat berbelanja teman-teman ke Yogyakarta, menikmati oleh-oleh Yogyakarta ya, dan merasakan sensasinya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya teman-teman. Makasih. Dah.